Siapin catatan lo, karena kali ini kita akan membahas topik seru yang berupa hal yang konotasinya cenderung negatif. Padahal sebenarnya sih bisa juga positif tergantung si pemakainya. Hal ini nggak lain adalah teknik manipulasi. Ketika manipulasi ini dipakai dalam hal percintaan, kita semua tahu bahwa dampaknya sungguh luar biasa memakan banyak korban. Coba bayangin jika teknik-teknik manipulasi tersebut dipakai pada bidang lain di kehidupan. Misalnya dunia bisnis, politik, agama, ekonomi, dan lain-lain. Gak kebayang ya? Bisa berapa besar kerusakan dan kehancuran yang terjadi? Bukan hanya satu orang yang kena, bisa satu kota, satu negara, bahkan satu dunia jika teknik manipulasi ini berhasil diterapkan. Nah, oleh karena itu, video kali ini akan membahas tentang teknik-teknik manipulasi yang umumnya digunakan, dan juga bagaimana cara menangkalnya bisa digunakan untuk pembelajaran kalian agar tidak lagi terbawa arus manipulasi. Tanpa basa-basi, ini dia seni manipulasi. Yang pertama, yang paling sering ditemukan dalam hubungan asmara, yakni adalah playing victim. Bukan bermaksud menyinggung, tapi teknik yang satu ini sangat sering digunakan oleh kaum perempuan. Teknik ini biasanya digunakan ketika terjadi suatu perselisihan antara dua pihak. Contohnya nih ya, misalnya ada Anna dan Bobby. Mereka bertengkar dan berargumen. Lalu Anna merasa tidak bisa menang karena dia tahu dia salah dan tidak memiliki alasan lagi untuk membela diri. Anna langsung bersikap seolah dialah yang paling tersakiti, membuat diri lemah dan tidak berdaya seolah dia ini adalah korban dari kekerasan dan ketidakadilan dunia. Tujuannya dilakukan teknik manipulasi ini untuk apa? Ya tentu, ketika Bobby melihat bahwa Anna sudah tidak berdaya, Bobby pasti nggak enak, meminta maaf, dan berusaha damai dengan Anna. Kalau sudah seperti ini, siapa yang menang? Tentunya Anna, karena Anna berhasil membuat Bobby memaafkan kesalahan Anna yang bisa saja dia sengaja lakukan, dan bisa saja berpotensi mengulangnya kembali di masa depan. Teknik manipulasi playing victim ini akan lebih dahsyat jika dikombinasikan dengan teknik guilt tripping. Guilt tripping itu apa? Nih gue coba bahas melalui contoh aja ya, biar gampang dipahami. Ketika Bobby minta maaf, Anna tidak langsung memaafkan Bobby. Anna bermain sulit untuk dimintai maaf sehingga hal ini terus membuat Bobby mengejar permohonan maaf kepada Anna. Dan tiba saatnya, lalu Anna berkata bahwa ia akan memaafkan Bobby jika Bobby ingin melakukan sesuatu yang Anna mau. Anna minta dibelikan tas Gucci, lalu karena Bobby merasa bersalah, akhirnya Bobby membelikannya. Dan kemudian mereka berdua berdamai. Nah, dari sini, apa lo sudah bisa membaca apa yang dimaksud guilt tripping? Jadi, guilt tripping itu adalah memanfaatkan perasaan bersalah seseorang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana cara menangkalnya? Ya dari awal, jika memang Anna salah lalu menggunakan teknik playing victim, Bobby seharusnya peka bahwa Anna sedang berusaha memanipulasi Bobby. Langkah yang harus Bobby lakukan adalah menjauh, menghindari drama dan permainan Anna. Bobby harus berpikir secara rasional bahwa apakah tindakan Anna masuk akal. Bobby tidak boleh membiarkan Anna menyalahi Bobby atas kesalahan Anna, seolah-olah Bobby yang jahat kepada Anna. Dengan begini, Anna akan merasa bahwa Bobby memiliki pendirian yang teguh dan tidak bisa dimanipulasi. Lalu, jika Anna masih ingin melanjutkan hubungannya, Anna akan meminta maaf dan tidak akan mengulanginya. Lanjut. Teknik manipulasi berbahaya yang sering digunain oleh playboy dengan cara menciptakan ilusi empati dengan tujuan yang jahat. Teknik ini disebut dengan dark empathy. Dan teknik dark empathy ini juga sangat cocok digabung dengan teknik cognitive dissonance yang menciptakan ketidaknyamanan pikiran atau perasaan untuk mengubah perilaku seseorang. Langsung aja gue jelasin dengan contoh. Misalnya ada 3 orang namanya Lala, Budi, dan Kevin. Lala ini pacaran sama Budi, tapi lagi ada pertengkaran. Nah, si Lala ini curhat sama Kevin, teman baiknya. Lala cerita bahwa Budi ini orangnya sering main tangan sama Lala. Ngomongnya juga kasar, dan lain sebagainya yang bikin si Lala sedih. Si Kevin lalu menenangkan si Lala dengan bilang, sabar ya, kamu gak pantas kok digituin. Kamu kan cewek yang baik. Kamu lebih layak sama cowok lain yang bisa nge-treat kamu dengan gentle. Kalau aku di posisi si Budi, aku gak mungkin berani nyakitin kamu. Nah, dari sini bisa terlihat Kevin memberikan ilusi empati pada Lala. Padahal sebenarnya Kevin juga tertarik sama si Lala.
Lalu lanjut dengan menggunakan teknik cognitive dissonance yang akan membuat Lala berpikir, iya ya, kenapa gua mau sama si Budi? Kenapa nggak sama si Kevin aja? Dia kan baik. Bagaimana cara menangkal teknik manipulasi tersebut? Caranya dengan jangan terburu-buru memberikan kepercayaan yang penuh pada seseorang. Dan pastikan lo hanya cerita ke orang yang benar-benar lo percaya. Ibu lo, bapak lo, atau yang lainnya yang sekali lagi benar-benar lo percaya. Lo juga harus bisa memilah dari jawaban pihak lawan. Kira-kira apa niat dan motivasi mereka bisa jawab seperti itu. Dan juga kalau bisa, coba tanya pandangan orang lain. Jangan hanya dari satu orang itu saja. Ya, kalau orang itu baik. Kalau dia jahat, gimana? Nah, yang terakhir, ini dia 2 teknik manipulasi yang paling berbahaya jika digabungkan. Sangat toksik, tapi justru malah paling sering dilakukan. Paling sering memakan korban sampai korbannya nggak bisa lepas. Tidak lain adalah love bombing yang dikombinasikan dengan coercion. Love bombing adalah teknik manipulasi dengan cara memberikan perhatian berlebih pada awal hubungan untuk memenangkan hati seseorang. Sedangkan coercion adalah teknik manipulasi menggunakan tekanan atau ancaman untuk memaksa seseorang melakukan yang mereka tidak ingin lakukan. Langsung aja, pakai contohnya ya. Kali ini kita pakai contoh yang agak berbeda. Misalnya, Plankton di film SpongeBob. Suatu hari, Plankton jadi sering dekat sama SpongeBob. Sering membantu, berbaik hati menolong kesulitan SpongeBob. Lalu, seketika, Plankton meminta bantuan kepada SpongeBob untuk datang ke restoran miliknya. Karena SpongeBob merasa bahwa Plankton adalah orang yang baik, akhirnya SpongeBob setuju datang ke restoran Plankton. Tapi, ketika sampai di restoran Plankton, alias Cambaket, Plankton langsung mengurung SpongeBob di restorannya untuk memaksa membeli makanan miliknya yang tidak enak yang tidak pernah dibeli. Akhirnya karena terpaksa, SpongeBob membeli makanan Plankton. Mungkin di sini contohnya agak unik ya, tapi gue coba jelasin lagi. Intinya, si Plankton ini pertama kali menggunakan teknik love bombing kepada targetnya untuk membuat pandangan target kepada Plankton itu baik. Ketika Plankton tahu bahwa SpongeBob sudah terpana sama kebaikan Plankton, akhirnya Plankton memanfaatkan SpongeBob dengan memaksanya melakukan sesuatu yang tidak SpongeBob inginkan. Ini teknik yang sangat berbahaya. Nggak jarang orang yang kena korban dari teknik manipulasi ini di dunia nyata. Apalagi pada hubungan percintaan, pertemanan, diplomatik antar negara, dan sebagainya. Bayangin, hari ini bisa dibaik-baikin, dikasih perhatian, besoknya langsung dikasih bom rudal sampai hancur tak tersisa. Cara menanganinya gimana? Bisa dengan ambil waktu untuk mengenal seseorang. Seperti yang biasa kita tahu, terlalu cepat belum tentu baik. Pelajari motif mereka memberikan perhatian-perhatian tersebut secara cuma-cuma. Dan lo harus bisa tahu apakah perhatian tersebut terlalu berlebihan atau tidak. Dan jika lo merasa diancam, lo bisa cari dukungan ke orang-orang terdekat yang bisa membantu lo mengatasi ancaman tersebut. Sekian pembahasan dari teknik manipulasi ini, gue percaya kalian bisa mendapatkan pembelajaran dari video ini. Dan mungkin gue akan coba bahas yang lain lagi di masa depan jika banyak yang terbantu. Jangan mau dimanipulasi sama orang lain. Pastiin bahwa hanya lo yang pegang kendali penuh atas diri lo. Stay positive.